warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar sahabat Obsasi dimanapun Anda berada? Hari ini kita berkesempatan ngobrol santai, berbagi informasi, menggali hati seorang ibu sekaligus perawat yang luar biasa. Selamat datang di podcast Obsasi Rabain, spesial merayakan Hari Ibu. Tahun ini Hari Ibu bertema Perempuan Berdaya, Indonesia Maju. Perempuan itu kan harus memiliki keberanian untuk menyampaikan aspirasi. Tidak hanya berdaya ekonomi, tapi ikut mengambil keputusan. Perempuan juga memiliki kepedulian dan berkontribusi dalam setiap perubahan. Untuk episode istimewa ini, saya akan memperkenalkan kepada sahabat Obsasi Rabain, seseorang yang memiliki pengaruh besar di unit perawatan Paviliun rumah sakit kita ini. Ia adalah seorang kepala unit dari ruang perawatan Paviliun tersebut. Dan lebih dari itu, ternyata ia juga seorang ibu yang luar biasa. Mari kita sambut Ibu Mustikawati, ahli media keperawatan. Silakan Ibu Mustika, perkenalkan diri agar sahabat Obsasi yang lagi menonton live kita mengenal Ibu, terutama kalau lagi cari kamar nih Bu, ruang perawatan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mustikawati. Saya adalah Kanit Paviliun Sarasan Sekundang yang diamanahkan mulai dari Januari 2022. Jadi lebih kurang saya di sini 2 tahun. Sebelumnya saya adalah kepala unit ruang rawat inap infeksi atau ruang penyakit dalam. Saya mengabdi di sana lebih kurang 20 tahun. Wow, luar biasa, 20 tahun sama di sana. Di pavilion ini ada 3 lantai. Lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Lantai 2 itu ditempati oleh unit kesehatan anak. Sebelumnya lantai 2 itu ruang pavilion biasa. Tapi waktu COVID-19, karena pasien COVID-19 banyak, jadi ruang unit kesehatan anak dialihkan ke pavilion lantai 2. Dan sampai sekarang unit pavilion lantai 2 masih ditempati oleh unit kesehatan anak. Kita lanjut ke pavilion lantai 3. Di lantai 3 itu ada 14 ruangan. Terdiri dari 5 super VIP dan 9 ruangan VIP biasa. Di lantai 4 ada 11 ruangan. Itu sebenarnya ruangan super VIP, tapi karena sarana dan prasarananya belum lengkap, jadi kita jadikan itu biasa. Terkait dengan pertanyaan Bu Jenny tadi, peran ya. Ya, sudah berapa lama ya Bu Mustika di ini di menjadi kepala perawatan tadi? Sudah lama, sudah berkeliling, udah 20 tahun bekerja, terus pengalamannya ada banyak, suka-dukanya. Tentu bagaimana dong perannya sebagai perawat profesional dan juga sebagai seorang ibu. Ya. Sebagai seorang fungsional, perawat sekaligus kepala unit, saya harus melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi saya. Selain memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, saya melaksanakan tugas sebagai kanit. Itu dari mulai asuhan keperawatan, mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di unit pavilion Sarasan Sekundang ini, dan harus juga melaksanakan tugas-tugas yang dari atasan seperti laporan-laporan serta mengikuti rapat-rapat di rumah sakit ini. Di samping itu, saya adalah seorang ibu. Di luar jam dinas, saya adalah seorang ibu. Itu juga harus melaksanakan tugas kewajiban saya dalam menyiapkan seluruh kebutuhan anak-anak di rumah. Dari mulai masa Bu Jenny harus bangun pagi, menyiapkan kebutuhannya. Kebetulan saya mempunyai 2 orang putra dan 1 orang putri. Kebetulan putri saya masih memerlukan perhatian khusus karena masih memasuki masa remaja, ABG. Jadi kita harus siap selalu mendengarkan curhatan-curhatannya pada malam hari, pada waktu istirahat, mengantar dia sekolah, mengantar dia les, menjemput dia les,
menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya untuk sekolah, menyiapkan pakaiannya, itu harus saya lakukan sendiri. Untuk anak yang nomor 1, alhamdulillah sekarang saya dikaruniai satu orang cucu yang cantik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang anak yang nomor 2 itu walaupun sudah dewasa, tapi dia tetaplah anak mama yang perlu perhatian. Ya. Nah, untuk yang ketiga, saya adalah istri seorang prajurit. Wah, luar biasa. Saya istri seorang prajurit. Kalau memang ada tugas yang diserahkan kepada suami saya harus siap sedia mendampingi tugas suami. Karena suksesnya seorang suami itu tidak lepas dari peran seorang istri yang hebat. Menurut saya, apabila semuanya dilaksanakan dengan baik, insya Allah seluruhnya akan menjadi seimbang. Kita juga bisa menemukan keseimbangan di sana antara tanggung jawab profesional kita dengan peran kita seorang. Sehingga apabila ada masalah-masalah, insya Allah bisa teratasi dengan demikian. Tepuk tangan dulu dong buat diri kita sendiri, juga buat sahabat obsesi Nabain. Luar biasa ya pengalaman Ibu Mustika ini sebagai perawat, sebagai ibu yang melengkapi perjalanan karirnya yang sudah 20 tahun ya Bu Mustika ini. Meskipun terkadang tantangan datangnya bersamaan ya Bu ya, tentu kesabaran dan dukungan dari tim dan cinta kepada pekerjaan serta keluarga yang adalah kunci mencapai keseimbangan tersebut. Selanjutnya nih Bu, kita ke sisi pekerjaan. Bagaimana struktur organisasi unit ruang perawatan pavilion ini? Siapa saja ya Bu ya yang menjadi tim dalam berkolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien sehingga dipastikan pasien itu mendapatkan perawatan yang terbaik. Silakan Bu. Yang pertama pasti direktur ya. Direktur, di bawah direktur itu ada wakil direktur pelayanan. Di bawahnya lagi itu ada bidang pelayanan keperawatan. Seterusnya ada juga koordinator ya, ada 2 koordinator. Di bawah bidang pelayanan perawatan itu ada kepala instalasi. Kepala instalasi itu kita adalah Dr. Erlina, spesialis PHT. Di bawah Erlina itu saya. Di bawah saya ada tim, ada katim. Di bawah katim ada perawat pelaksana. Tentu saja kerjasama tim adalah itu ya Bu ya, dari segalanya. Tim perawat yang berdedikasi bersama dengan dokter, tugas medis dan staf pendukung yang selalu berkolaborasi untuk memastikan pasien itu mendapatkan perawatan yang terbaik. Begitu Bu? Ya, kita kolaborasinya banyak di sini. Kita berkolaborasinya dengan semua yang memberi asuhan keperawatan, kita harus berkolaborasi. Seperti dokter penanggung jawab pasien ya, itu kita berkolaborasi. Yang kedua, kita berkolaborasi dengan analis labor. Yang ketiga, dengan apoteker obat-obatan. Yang keempat, dengan gizi. Itu ya. Dan tak lepas juga kita harus berkolaborasi dengan penunjang-penunjang lainnya, yaitu seperti bagian IPRS, bagian ATEM, laundry, dan tak kalah intinya Bu Jenny harus berkolaborasi dengan cleaning service. Ya. Itu yang menjadikan ruangan ini begitu Bu ya. Bersih Bu ya, indah ya Bu. Iya. Berikutnya kira-kira nih Bu, apalah yang membuat ruang perawat pavilion ini unggul dalam memberikan perawatan yang komprehensif pada pasien. Soalnya kalau dari depan di administrasi kita selalu bilang pavilion. Maksud di mana ruang perawatannya pavilion? Bersedia menambah. Nah, kira-kira nih Bu, ceritain dong Bu, apa keunggulannya? Ya. Kalau melihat dari admission itu kalau waiting-nya sangat panjang Bu Jenny ya. Banyak yang mau masuk ke pavilion. Tentunya di sini kami mengapa pavilion banyak yang minat sini? Karena menurut kami pavilion ini unggul dari segi kenyamanannya. Karena satu ruangan itu terdiri hanya 1 pasien
dilengkapi dengan fasilitas ada AC, ada TV, ada kulkas, ada dispenser. Itu yang pertama keunggulannya. Untuk yang kedua, sekarang ini pasien-pasien yang tidak memiliki diet khusus yang tak penyakitnya, dia bisa memilih menu untuk sarapan dan makan siang. Jadi dia bisa memilih Jenny. Yang penting dia dietnya tidak diet tentang penyakitnya ya, tidak ada diet penyakitnya. Dia bisa memberi menu sehingga dia tidak bosan makan itu saja. Cuma di pavilion ya? Cuma di pavilion loh ya. Terus keunggulan yang ketiga, sistem kerja kami. Ya, di sini sistem kerja kami, saya menerapkan sistem kerja itu kerja tim. Jadi kerja tim itu adalah setiap pasien itu mempunyai perawat penanggung jawab pasien. Jadi kebutuhan pasien itu dari A sampai Z, pasien harus tahu perawat siapa yang bertugas hari itu. Jadi kalau dulu itu ada sistem fungsional yang nyuntik misalnya ya, yang ada perban. Tapi kalau di unit pavilion ini kita menerapkan sistem kerja tim. Jadi pasien tahu tuh, misalnya dinas pagi, saya nih kalau ada kebutuhan saya menghubungi perawat siapa. Dinas sore begitu juga menghubungi perawat siapa, dan kalau malam juga dia harus tahu menghubungi perawat siapa. Jadi tapi bukan berarti perawat lain tidak bisa membantu, tidak begitu. Tetap bekerja sama, tapi penanggung jawab pasiennya itu ada perawat khusus. Itu adalah keunggulan yang ketiga. Yang keunggulan yang terakhir yaitu perawat pavilion ini responsif. Ya. Dia cepat responnya dalam menanggapi keluhan pasien, karena ini adalah poin yang membuat kepuasan pasien menurun. Demikian Bu Jenny. Karena kepuasan pasien. Ada nggak Bu yang bilang infusnya habis perawat? Ya itu harus ada. Ada itu apa? Kita terus mengontrol itu ya. Terus mengontrol. Jadi jangan sampai pasien yang ke kita ya. Jadi dengan tim tadi kita saling kolaborasi. Tanggung jawabnya ada. Karena menurut kami kepuasan pasien adalah harapan kami. Pasien adalah harapan unit pavilion. Nah, sebagai bagian dari rumah sakit nih Bu, bagaimana ruang pavilion itu berupaya memberikan sumbangan terbaiknya untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan? Karena biasanya kalau di unit pavilion itu artinya memang terdepan ya dalam memberikan pelayanan, yang pasti pemangku kepentingan lebih mirip untuk unit pavilion. Kira-kira nih bagaimana ruangan pavilion tersebut? Ruangan pavilion yang dipimpin berupaya memberikan sumbangan terbaik. Mungkin kami harus meningkatkan komunikasi ya dengan keterlibatan pemangku kepentingan. Ruang perawatan pavilion ini harus memastikan pemangku kepentingan termasuk pasien, keluarga yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Ini mungkin diadakan pertemuan mungkin dengan dengan rumah sakit, pemilik rumah sakit, pemerintah dengan kita semua. Semoga langkah-langkah yang diambil ruang perawatan pavilion ini bisa memberikan sumbangan terbaik ya, jika komunikasi terjalin dengan baik antara rumah sakit dan rumah pavilion. Luar biasa dan sangat inspirasi. Selanjutnya nih, apa rencana ruang perawatan pavilion ini dalam meningkatkan pelayanannya agar terus menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga? Yang pertama saya mengusulkan tentunya direktur mungkin ya, untuk diadakan pelatihan yang berhubungan dengan keterampilan perawat. Ya, seperti yang sudah kita lakukan kemarin, seperti BPJS,
atau CRS, itu harapan kami latihan itu diadakan secara kontinu terus menerus agar ilmu keperawatan yang kita dapat update terus, karena kan ilmu keperawatan ini berkembang terus. Jadi kita harus update terus ilmunya. Yang kedua, harapan kami mengusulkan sarana dan prasarana khususnya untuk lantai 3 begini. Karena untuk lantai 4. Karena lantai 4 itu mestinya itu ruangan super fit, kita jadikan ruangan biasa karena masih kurang sarana-sarana. Kalau bisa itu dijadikan seperti tadi mungkin sofa bed-nya, mungkin kan besarnya itu kalau nanti ditingkatin lagi sarananya sama keterampilan agar kami bisa memberikan yang terbaik, menjadi perawat yang profesional, bisa memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang profesional ya, sesuai dengan standar mutu yang ada di rumah sakit. Baik, kalau boleh tahu di Bu Mustika, lantai 3 ini berapa ruangan ya Bu? Dan lantai 4 berapa ruangan? Lantai 3 terdiri dari 14 ruangan, 5 ruangan superfitnya, 9 ruangan fit. Kalau untuk lantai 4 itu ada 11 ruangan, sebenarnya ruangan superfit karena sarananya belum lengkap, jadi mungkin jadi ruangan biasa. Tapi walaupun demikian pasien kita tetap running setiap hari. Ini walaupun BPJS-nya kelas 2 dia tetap Bisa ya Bu? bisa. Wah, Tapi ini info-info ya. harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi kalau misalnya kelas 2 ke atas, kelas 1 selisih bayar namanya ya. Sesuai dengan peraturan kita BPJS ya, penyelenggara menjamin kesehatan kita bahwa kelas 3 tidak bisa naik. Jadi kelas 3 tidak bisa naik ke. Oke. Luar biasa dan sangat menginspirasi ya sahabat Obsasi Rabain. Tepuk tangan dulu dong Bu, buat diri kita sendiri dan untuk semua ibu dimanapun berada. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada kutipan quotes atau semangat yang ingin dibagikan kepada para sahabat, kepada pendengar podcast Obsasi Rabain, terutama kita yang merayakan hari ini, Hari Ibu? Ya. Perawat adalah panggilan jiwa. Dalam tugas harus rela membagi waktu tanpa melupakan kewajiban peran sebagai seorang ibu. Karena perawat profesional itu ialah tugas yang mulia. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh wanita-wanita yang hebat di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Keberhasilan seorang ibu tidak dapat diukur dari apa yang dia lakukan, tetapi dari cinta, kepedulian, dan ketekunan yang dia berikan kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bu Mustika yang telah berbagi. Terima kasih untuk waktunya dan sharingnya hari ini. Semoga sahabat Obsasi Rabain mendapatkan inspirasi dari percakapan kami dalam merayakan Hari Ibu pagi hari ini. Sekian podcast Obsasi Rabain hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah bergabung. Terima kasih kepada tim podcast Solid buat kalian. Terima kasih untuk Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabak Bina Program dan Publikasi yang telah memfasilitasi kegiatan podcast kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.